Itu dia besar? Termasuk kedai kopi ini, saya sekarang memiliki lebih dari hanya satu cabang. Apakah itu dianggap langkah besar? Termasuk kedai kopi ini, saya sekarang memiliki lebih dari 70 kedai kopi di Kabupaten Jiangnan. Lebih dari 30 diantaranya sudah beroperasi, dan setengahnya sedang direnovasi dan akan segera dibuka untuk bisnis. Batch lain sedang menegosiasikan kontrak dan transfer toko, dan diperkirakan akan segera dibuka untuk bisnis. Xiaoyu merasa sedikit malu dan terlalu malu untuk berbicara tentang apa yang membuatnya sibuk selama periode ini. Mata Lin Xinyi membelalak lebih dari 70 toko. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk berinvestasi. Belum lagi Lin Xinyi bahkan Yelang pun sedikit terkejut. Kau tahu, dia belum memberikan bantuan keuangan kepada Xiaoyu, setidaknya belum. Sial. Tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah langkah besar, harus dikatakan bahwa ini semua adalah langkah besar. Sudah berapa lama sejak dia menyebutkan pemasaran toksik kepada Xiaoyu? Dengan sumber keuangan Xiaoyu, bagaimana dia bisa membuka lebih dari 70 cabang? Melihat Lin Xinyi dan Yelang sama-sama terkejut. Xiaoyu hanya bisa menjelaskan dengan jujur, sebenarnya, saya tidak punya uang sebanyak itu. Total kekayaan bersih saya hanya lebih dari 10 juta. Tapi mitra yang saya cari adalah orang-orang kaya yang memiliki toko, generasi kedua dari orang kaya, tetapi tidak memiliki banyak kemampuan. Mereka membeli toko, kemudian mentransfernya dan mendapatkan uang sewa. Pada awalnya, saya menandatangani kontrak penjualan dengan mitra pertama saya, membeli 5 toko sekaligus. Dan kemudian mulai merenovasinya. Kemudian, saya mulai mengajukan pinjaman bank melalui toko-toko ini. Ketika saya berbicara tentang kerjasama dengan mitra berikutnya, saya akan membawa mereka mengunjungi kedai kopi yang sudah dibuka. Dengan cara ini, mereka akan merasa nyaman menandatangani kontrak pembayaran angsuran dengan saya. Mereka akan mendapatkan bunga. Dan saya akan memiliki cukup dana tersisa untuk membeli peralatan dan mempekerjakan karyawan. Demikian pula, kumpulan toko baru ini telah dialihkan ke nama saya, dan saya juga dapat menggunakannya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman lain dari bank. Xiaoyu mencubit tangannya, bahkan tidak menyadari bahwa ujung jarinya memutih, dan berkata dengan suara gemetar, saya pikir selama kita mengikuti pemasaran semacam itu, kita akan dapat mengisi lubang dengan ban dan pihak kontraktor dalam waktu singkat. Tak disangka, saya mengambil langkah sebesar ini sehingga menarik perhatian seorang taipan kopi di Kabupaten Jiangnan. Jika tidak, dia akan menjualnya kepadaku dan meninggalkanku tanpa apapun. Dengan kata lain, terlepas dari pedagang kopi yang menyebabkan masalah bagimu. Baik ban maupun rekananmu belum menyatakan ketidakpuasan terhadapmu. Yelang tidak peduli tentang yang disebut taipan kopi tetapi menatap Xiaoyu dan terus bertanya. Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Kalau saja tidak ada yang menembak jitu, aku pasti bisa segera membayar mereka kembali. Bab 629 Generasi Baru. Jenius pemasaran. Yelang tersenyum dan menyesap kopi. Harus kuakui bahwa Xiaoyu sangat pintar dalam hal ini. Tidak hanya dia memahami pemasaran ganas yang telah dia tanamkan padanya terakhir kali, tetapi dia juga menemukan kebenaran mendalam ini sendiri. Apakah dia melakukan kesalahan? Tidak. Tertulis hitam di atas putih dalam kontrak dan dengan jelas menyatakan bahwa uang tersebut akan dilunasi di masa depan, tetapi secara bertahap. Tapi bagaimana jika terjadi kesalahan dan lubang itu tidak bisa ditutupi? Bagaimana jika Xiaoyu melarikan diri dengan uang yang dia dapatkan dari pinjaman toko? Ini berbeda dari penipuan terkenal di dunia dalam dunia paralel, kecuali hal-hal yang dilakukan berbeda. Tetapi pada intinya, teori intinya persis sama. Tapi Xiaoyu pasti tidak bermaksud berbohong, dia hanya mengambil langkah terlalu besar dan mudah terluka. Dia tidak perlu khawatir tentang hal yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu di tubuh Xiaoyu ini. Terus saja bermain seperti ini. Jika kamu menemui masalah yang tidak bisa kamu pecahkan, kamu bisa memberitahu Xinyi secara langsung, atau kamu bisa datang langsung kepadaku. Jika kamu kekurangan uang, kamu bisa membiarkan si Yelang memberikan saran dengan tenang tanpa ketidakpuasan apapun. Xiaoyu berbakat di bidang ini, yang membuatnya merasa berhasil. Setidaknya metode pemasaran beracunnya tidak diturunkan kepada orang yang salah. Bagaimana denganmu, Tuan Ye? Apakah Anda tertarik untuk berinvestasi? Xiaoyu mengerutkan bibirnya dan menatapnya dengan penuh harap. Bukannya dia benar-benar ingin mendapatkan uang Yelang. Yang paling penting adalah jika Yelang juga berinvestasi. Dia akan punya alasan untuk mencarinya di masa depan, tidak seperti sebelumnya dia selalu bergantung pada Lin Xinyi untuk menempel pada Ye Xiao bagaimanapun. Itu bergantung pada kekuatan eksternal. Jika Lin Xinyi menendangnya, suatu hari tidak akan ada jalan lain. Jarak antara dia dan Yelang terlalu jauh. Mereka tidak berada di level yang sama, dan mereka membutuhkan perkenalan dulu. Mak comblangnya adalah Ruby Lin. Tapi sekarang karena mereka berdua bersama dia tidak dibutuhkan lagi, dia perlu mencari jalan keluar lain. Saya tidak akan membeli saham ini. Yelang menggelengkan kepalanya. Jika Xinyi menghasilkan uang bukankah itu berarti saya menghasilkan uang, tapi kedai kopi tidak harus offline. Anda dapat membuat app online, kemudian Anda dapat menggunakan metode yang saya ajarkan, ambil keuntungan dari keinginan orang untuk mendapatkan barang murah dan berikan mereka beberapa bantuan kecil, kemudian Anda dapat memperkenalkan beberapa iklan dan menggunakan biaya iklan untuk menutupi kekurangan dari bantuan kecil ini. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa mendapatkan lalu lintas dan menjaga bisnis kedai kopi tetap berjalan, tetapi kita juga bisa menghasilkan uang dari pemilik produk lain. Karena Xiaoyu memiliki bakat di bidang ini, dia tidak akan menyembunyikannya lagi dan akan memberitahunya semua yang perlu dikatakan. Siapa tahu, ini mungkin menjadi alat penghasil uang di dunia internet di masa depan. Hal ini memiliki preseden di dunia paralel. Konon katanya, demi $100, tak terhitung orang yang menelepon kerabat dan teman mereka untuk mencincangnya.
Sifat jahatnya bahkan lebih buruk daripada Zaza X yang mengatakan jika kamu seorang saudara, datang dan cincang aku bagaimana dengan 001 koin emas. Bagaimana dengan 001 berlian? Ada trik tanpa akhir apakah itu menjijikan? Tentu saja ini menjijikan dan membuat penonton yang tidak mendapatkan keuntungan darinya mengumpat. Namun, seberapa pun menjengkelkannya. Pemasaran yang merugikan semacam ini akan selalu memiliki audiens. Mentalitas serakah akan barang murah benar-benar tidak terkendali bagi sebagian besar orang. Selama mentalitas ini tidak dihilangkan, pemasaran yang merugikan semacam ini akan selalu dapat menghasilkan uang. Ada binar di mata Xiao Yu. Aku akan bekerja keras. Aku akan mencoba mencapai hal yang sama seperti yang kau jelaskan, Guru Ye. Ini adalah cara baginya untuk membuktikan kemampuannya. Ini juga merupakan kemungkinan baginya untuk membalikan keadaan. Jika dia benar-benar bisa mencapai itu, dia mungkin memenuhi syarat untuk berdiri di belakang Ye Xiao. Xiao Yu, aku tidak menyangka kau begitu berani. Aku bingung dengan apa yang baru saja kau katakan tentang pinjaman dan kontrak. Jika itu aku, saya pasti tidak akan berani melakukan ini. Jika saya tidak hati-hati, saya akan celaka. Tapi karena Ye Lang sudah mengatakannya, saya setuju untuk berinvestasi. Tolong beritahu saya berapa banyak uang yang Anda butuhkan di masa depan, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkannya untuk Anda. Memang benar bahwa Lin Xinyi ingin membantu Xiao Yu, tetapi setelah ditipu oleh Ye Lang, dia tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yu sangat berbakat di bidang ini. Kamu tahu, Xiao Yu yang memperkenalkan Ye Lang padanya. Keduanya sudah saling kenal sejak lama. Ye Lang punya ide ini tetapi tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Malah, dia memberitahu Xiao Yu. Apakah ini bias? Itu tentu saja tidak mungkin. Yang bisa saya katakan adalah Ye Lang memiliki mata yang tajam untuk bakat. Bahkan jika saya memberitahunya ide ini, dia tidak akan berani melakukannya. Ye Lang masih sangat jeli. Lin Xinyi mengangkat kepalanya dan menatap Ye Lang yang duduk di hadapannya, matanya yang indah dipenuhi kata-kata manis. Lelakinya sangat mampu sebagai wanita di belakangnya, aku merasa bangga. Kamu bisa membeli saham, tetapi kerabatmu yang berpengaruh tidak harus menginvestasikan uang. Xiao Yu berbicara sangat langsung. Dia berbeda dari Ruby Lin, dan faktor besar adalah lingkungan tempat dia dibesarkan. Dia selalu mengikuti bos-bos geng. Tubuhnya utuh selama ini, hanya saja bos geng ingin menjualnya dengan harga yang bagus. Untungnya, dia bertemu Ye Lang kemudian, yang memberinya tujuan hidup. Xiao Yu tidak pernah menikmati apa yang disebut kasih sayang keluarga sejak dia kecil. Tentu saja. Jika semua kerabatnya berasal dari keluarga Lin Xinyi, dia akan berpikir bahwa cukup baik baginya untuk tumbuh seperti ini. Berani melawan. Hanya saja dia telah kehilangan segalanya dan tidak memiliki apapun untuk dikhawatirkan. Bahkan jika kamu gagal, kamu hanya akan kembali seperti semula. Apa yang perlu ditakutkan? Lin Xinyi menatap Xiao Yu yang tabah dan mengangguk. Aku tahu ini adalah investasi pribadiku, ini tidak akan melibatkan keluarga Lin. Dia melirik Ye Lang dan tahu dalam hatinya bahwa Ye Lang juga tidak terlalu menyukai orang-orang dari keluarga Lin. Adapun bisnis yang menguntungkan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari keluarga Lin dan nantinya akan berupaya untuk menyingkirkan orang-orang itu dari perusahaannya. Saat ini beberapa mobil hitam melaju ke kedai kopi dan berhenti di depan dengan menghalangi pintu masuk. Seorang pria parubaya berpakaian cerpelai dan mengenakan cincin giok datang dengan agresif dikelilingi oleh pengawal. Xiao Yu, jangan bilang kakakmu Diao tidak memberimu kesempatan. Aku sudah memberitahumu semuanya, kenapa kamu masih membuka bisnis ini? Bisnisnya lumayan bagus, masih ada 2 orang yang datang ke tempat ini larut malam begini. Kakak Diao adalah ketua perusahaan menengah di Kabupaten Jiangnan. Dulu dia adalah seorang gangster. Tetapi kemudian wilayahnya terus-menerus dilanggar dan dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, jadi dia hanya membersihkan diri dan pergi ke darat. Kemudian, perusahaan mengoperasikan beberapa produk minuman, yang paling menguntungkan adalah kopi instan, yang diterima dengan baik. Pasar kopi di Kabupaten Jiangnan sangat kecil sehingga ia telah merebut lebih dari 70% pasar. Bisa dikatakan dia tidak punya saingan. Tiba-tiba, Xiao Yu muncul dan menjadi kuda hitam dalam waktu singkat. Menurut investigasinya, Xiao Yu sudah memiliki puluhan toko. Jika semuanya terus berkembang seperti ini, bukankah semua kuenya akan habis dimakan? Bab 632 pilihan Xiao Yu berdiri. Mengandalkan dukungan Ye Lang. Dia sama sekali tidak takut. Dia berkata dengan jijik, maaf, Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Dia tidak berani menelepon Tuan Ye sebelumnya karena dia takut dia akan salah paham padanya. Dia salah paham bahwa dia mengambil kesempatan ini untuk mendekatinya. Tapi sekarang, kebenaran telah terungkap dengan jelas, jadi tentu saja tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimana bisa seorang pengganggu kecil lokal dibandingkan dengan Tuan Ye? Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Oh, sayangku, kau cukup marah hari ini. Kenapa aku tidak melihatmu begitu marah beberapa hari lalu? Apa yang terjadi? Apa kau sudah menemukan Dia melirik Ye Lang yang duduk di kursinya setenang gunung, menunjuk arahnya, dan berkata dengan nada menghina, apakah ini pendukungmu? Dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti orang penting. Kau membawa seorang wanita bersamamu? Mungkinkah wanita itu adalah pengawal? Bagaimana kalau membiarkan wanita itu memberiku beberapa gerakan menatap Lin Xinyi? Saudara Diao tertawa dengan rakus Xiao Yu sudah cukup cantik. Kalau tidak, dia tidak akan menginginkan tubuhnya tanpa diduga saya bertemu dengan wanita cantik lain malam ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mereka semua adalah wanita cantik papan atas kesempatan semacam ini cukup langka bahkan untuk seseorang dengan statusnya Xinyi, tetaplah di atas. Ye Lang menatap Lin Xinyi di seberangnya dan mendesak dengan suara rendah.
Lin Xinyi mendongak ke arah Brother Diao dan kelompoknya dan melihat Junzi turun dari Maibach dan bergegas ke arah mereka. Lalu berdiri dan berjalan ke atas menuju kafe. Mau kemana, Nona cantik? Jangan pergi. Aku masih ingin bertarung denganmu. Saudara Diao terus berbicara omong kosong. Dia sudah terbiasa berada di dunia bawah, dan meskipun dia sudah bersih sekarang, dia tidak bisa mengubah kebiasaan lamanya ini. Lin Xinyi tidak mengatakan apa-apa, terus naik ke atas, dan membanting pintu. Sepertinya tidak perlu memiliki lantai 2 untuk kafe Anda. Sepertinya lantai atas tutup untuk bisnis. Ye Lang memperlakukan saudara Diao seperti udara. Dia berbalik. Meletakkan tangannya di sandaran sofa kulit memandang Xia Yuan dan bercanda sambil tersenyum. Xiao Yu melihat bahwa trik kecilnya telah terbongkar. Jadi dia tidak menyembunyikannya. Pipinya sedikit memerah sebenarnya. Sebagian besar kedai kopi yang saya akuisisi memiliki lantai 2. Bahkan jika ada beberapa yang tidak memiliki lantai atas tetapi semuanya memiliki cabang di dekatnya. Ye Lang mengacungkan jempol dan menyatakan pujian besar untuk detail Xiao Yu. Dasar anak kecil, apa kau benar-benar ingin mati? Apa kau tidak menganggapku serius? Ketika saudara Diao melihat Ye Lang dan Xiao Yu bermesraan satu sama lain, dia tiba-tiba merasakan api tanpa nama membara di dadanya dan berteriak marah. Nak, jangan bilang saudara Diao tidak akan membiarkanmu hidup. Aku memberimu 2 pilihan, keluar dari sini sekarang juga. Atau tetap dan kehilangan lengan dan kakimu. Pilih salah satu. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik pengawal di sekitarnya, meminta mereka untuk mengambil tindakan. Namun, kedua pengawal itu baru saja melangkah maju. Peng! Terdengar suara keras dan seorang pengawal terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Menghantam meja bar, matanya berputar ke belakang, dan dia pingsan sepenuhnya. Beberapa pengawal berbalik dan melihat Junzi yang muncul entah dari mana. Mereka memelototinya dan mulai berkelahi dengan marah. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa menjadi tandingan Junzi? Di depan Junzi, mereka seperti ayam dan anjing. Setelah hanya satu perjumpaan, mereka semua jatuh ke tanah dalam kekacauan. Junzi berwajah dingin dan meraih bulu cerpelai Diaoge. Cerpelai yang beratnya lebih dari 180 pound itu seperti anak ayam di tangannya dan diangkat di depan Ye Lang. Junzi menendang bagian belakang lututnya memaksa Diaoge berlutut di depan kakak Ye Lang. Saudara, aku tahu aku salah. Saudara Diao ketakutan, dan butiran keringat sebesar biji kaca menetes di dahinya. Sialan, aku hanya keluar untuk berburu wanita cantik. Tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan pria yang begitu tangguh. Saudara Diao tahu jelas bahwa dari manapun pihak lain berasal, dia pasti akan celaka malam ini. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus menunggu sampai nanti. Sekarang dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Lagi pula, pernah berada di dunia bawah sebelumnya. Saudara Diao sangat akrab dengan hal-hal ini. Dia mengakui kesalahannya dengan tegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Semua yang ada di toko ini rusak oleh orang-orangmu. Bukankah terlalu berlebihan untuk mengganti kerugiannya? Ye Lang menyesap kopi dan melirik ke samping. Saudara Diao mengangguk. Tidak terlalu banyak sama sekali. Ada keraguan dalam suara Ye Lang. Saudara Diao segera mengerti dan menggelengkan kepalanya. Bukan, 5 juta, 10 juta. 10 juta? Aku bersedia membayar 10 juta. Tidak peduli seberapa berharganya toko ini, 10 juta. Aku hanya punya uang sebanyak ini, jadi aku tidak punya banyak likuiditas. Saudara Diao merasa sedih, sialan. Bahkan jika dia membereskan kekayaannya, kekayaan bersihnya saat ini hanya berada di level 100 juta kecil. Apakah dana likuid memberi 10 juta sekaligus benar-benar menyakitkan? Transfer uangnya, kata Ye Lang ringan. Saudara Diao tidak berani bermain curang dan dengan patuh mentransfer 10 juta ke kartu Xiao Yu melalui pembayaran online. Xiao Yu melihat pesan pengingat dan berbisik kepada Ye Lang. Saudara Diao menelan ludah dengan susah payah, menyeka keringat dari dahinya, dan berkata dengan nada menjilat. Saudara, aku sudah memberimu uangnya, aku mengakui kesalahanku, dan aku tidak akan melakukannya lagi. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Lalu berkata dengan tenang, kamu baru saja memberiku 2 pilihan dan aku tidak bisa mengatakan aku tidak akan memberimu jalan keluar. Sebagai manusia kita harus selalu membalaskan. Aku punya pistol dan aku memberimu 2 pilihan, kamu memilih untuk membiarkanku memasukkan 1 peluru atau memasukkan 3 peluru. Saudara, kamu tidak bisa bermain seperti ini. Ini bisa berakibat fatal. Saudara Diao sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Aku tidak menyangka bahwa pria di depanku ini terlihat lembut dan halus, tetapi dia sangat besar ketika bermain, bahkan lebih brutal daripada dia. Wajah Ye Lang menjadi gelap. Aku hanya memberimu 2 pilihan, jika kamu tidak memilih aku akan mengisi 6 peluru. Saat dia berbicara, dia mulai mengeluarkan senjatanya satu. Aku memilih satu. Saudara Diao tidak berani ragu lagi dan membuat pilihan yang tegas. Peluang 1 peluru selalu lebih kecil dari 3. Dia mungkin tidak mati, dia mungkin masih hidup. Saudara Diao menutup matanya, menegangkan seluruh tubuhnya, menggertakkan giginya, dan menunggu saat pistol meletus. Seluruh tubuhnya gemetar. Setelah waktu yang lama, dia hanya mendengar suara peluru yang diisi tetapi tidak mendengar suara tembakan selamat. Saat dia membuka matanya karena terkejut, terdengar ledakan dan tembakan. Saudara Diao hanya merasakan panas di dadanya, dan kepalanya jatuh ke belakang tanpa sadar. Dia berjuang untuk membuka matanya dan melihat ke arah Ye Lang, melihat pistol gading putih yang terisi di tangannya. Sebelum dia meninggal, dia bergumam dengan tidak percaya, sialan, bukan revolver. Bab 631 mabuk lagi. Siapa yang masih bermain dengan revolver zaman sekarang?
Ye Lang tersenyum dan meniup moncong pistol lalu memasukkan pistol gading kecil itu ke dalam ransel sistem. Dia menoleh, melirik Junzi, dan memberinya tatapan. Junzi langsung mengerti. Berjalan ke meja depan, menendang beberapa pengawal yang terhuyung-huyung, dan mengutuk, bangun, bersihkan lantai. Sekelompok pengawal terhuyung-huyung ketakutan sambil membawa tubuh saudara dia. Xiao Yu duduk di sebelah Ye Lang, membenamkan kepalanya di lengannya, dan berbisik lembut. Junzi hanya melihat sekilas dan berpaling. Ketika saatnya tiba baginya untuk muncul, dia harus muncul. Aku tahu, benar lalu ia adalah pengawal pribadi dan pengemudi sangat tidak perhatian. Tentu saja, menemui adegan seperti itu dengan seorang wanita cantik di lengannya bukanlah tempat baginya untuk tinggal. Dia seharusnya tidak berada di sini. Dia boleh saja licik tapi jangan gunakan di tempat yang salah. Ye Lang menusuk dada Xiao Yu dan berkata terus terang dengan cara MU. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan seorang pemula biasa kan? Tidak perlu. Dengan metode Xiao Yu memberdayakan rekannya, mungkinkah seorang saudara Diao biasa benar-benar membuatnya tak berdaya? Tepat di pesta ulang tahun sebelumnya, Xiao Yu telah menunjukkan wajahnya kepada lebih dari satu toko besar di Kabupaten Jiangnan. Jika itu orang lain. Ye Lang tidak yakin tapi untuk Xiao Yu, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk melambaikan panji guru Ye. Bukannya aku tidak punya cara untuk menghadapi saudara dia ini, tapi aku takut jika aku melakukan sesuatu, itu akan memengaruhi kamu dan menyebabkan orang lain salah paham. Xiao Yu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan lembut dengan sedikit ketakutan. Jika saya meminta bantuan dari orang lain, saya pasti akan menyebutkan identitas Anda. Ketika orang-orang besar di Kabupaten Jiangnan mendengar nama Anda, mereka pasti akan bertindak. Tetapi di mata mereka, mungkin saya adalah wanita Anda. Xiao Yu telah memikirkan hal ini lebih dari sekali. Dia khawatir itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Xiao dan menyebabkan dia tidak menyukainya. Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya seorang saudara dia? Terus terang, itu karena mereka tahu terlalu sedikit tentang Ye Lang sehingga mereka tidak berani membuat masalah. Ye Lang memasang tampang curiga di wajahnya dan bertanya balik, mungkinkah kamu masih bukan wanitaku? Mata Xiao Yu membelalak, dia mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, Xiao Yu selalu menjadi milikmu, Tuan Ye, sekarang, di masa depan, dan selamanya. Dia menyembunyikan kepalanya di lengan Ye Lang dan menarik napas dalam-dalam sangat rakus terobsesi dengan aroma Ye Lang. Tidak hanya ada kekuatan di belakangnya tetapi setelah periode kontak yang begitu lama baik secara fisik maupun mental. Saya telah ditaklukkan oleh pria di depan saya ini adalah pertama kalinya Ye Xiao menerimanya dengan begitu tenang. Xiao Yu tidak dapat beradaptasi dengan kegembiraan sesaat. Dia hanya merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak membenci saudara Diao. Dia bahkan berterima kasih padanya karena telah menggunakan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan dari Tuan Ye, mencicit. Pintu atas terbuka. Xiao Yu dengan enggan tetapi tegas menarik dirinya keluar dari pelukan Ye Lang dan berdiri. Lin Xinyi keluar dengan ekspresi bingung di wajahnya. Melihat kafe yang berantakan, dia bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi di sini? Di mana orang-orang tadi? Xiao Yu menatap Ye Lang dengan rasa syukur dan menjelaskan, Tuan. Ye telah menyelesaikan semua masalah. Kedai kopi dapat berkembang dengan lancar di masa depan. Dia merenung sejenak berbalik dan pergi ke ruang dalam dan mengeluarkan beberapa botol anggur berkualitas dari koleksinya. Ketika Lin Xinyi melihat anggur itu dia langsung merasa takut dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak boleh minum jika kamu minum sesuatu yang buruk akan terjadi. Xiao Yu berkata dengan tidak puas. Ini adalah toast untuk karir kita sebuah perayaan di muka Tuan Ye membantuku memecahkan masalah besar malam ini dan aku tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Lin Xinyi ragu dan bergumam pelan. Kalau begitu, minum sedikit saja. 1 jam kemudian, Ye Lang menggelengkan kepalanya dengan pusing dan melambaikan tangannya. Tidak. Aku tidak bisa minum lagi, atau aku akan melakukan sesuatu yang gila nanti. Mendengar ini, mata Lin Xinyi berbinar, dan dia mengangkat gelasnya untuk menyambutnya. Xiao Yu sedang dalam suasana hati yang baik. Sebagai sahabatnya, aku turut bahagia untuknya dari lubuk hatiku. Aku juga akan bersulang untukmu atas namanya. Ye Lang tampak malu dan ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi akhirnya mengangkat gelasnya. Waktu berlalu menit demi menit. Ye Lang mabuk dan mulai terhuyung-huyung. Dengan bantuan kedua wanita itu, dia memasuki kamar tidur di lantai atas. Xiao Yu tidak mau melewatkan kesempatan bagus ini, jadi dia mengambil beberapa anggur dan mulai berkelahi lagi dengan Lin Xinyi yang pusing di kamar tidur. No. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi Xiao Yu. Aku sangat mengantuk. Hentikan Xiao Yu. Kau sangat berat. Jangan menekanku ke bawah. Itu akan membuatku tidak nyaman saat tidur. Tidak ada lagi makanan ringan jika kamu minum terlalu banyak. Kamu akan muntah jika kamu makan lagi. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir 1000. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir 10002. Ding selamat kepada host karena telah perhatian dan mendapatkan nilai penjahat takdir 500. Ding selamat kepada host karena telah mengesampingkan dendam masa lalu dan merawat kekasih masa kecil untuk putra keberuntungan dan mendapatkan nilai penjahat takdir 1000. Keesokan harinya desis dengan terengah-engah Lin Xinyi memegangi dahinya dan membuka matanya dengan tidak nyaman. Dia merasa sangat tidak nyaman.
Dia minum terlalu banyak dan mengalami hangover yang menyakitkan. Terlebih lagi, dia merasakan ada sesuatu yang salah dan menarik selimut dengan linglung. Seperti yang diharapkan. Dia benar. Menatap Yelang yang sedang tidur nyenyak di sampingnya, Lin Xinyi dengan lembut menepuk punggungnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Dasar orang jahat ini. Dia jelas mabuk dan tidak sadarkan diri tadi malam, namun dia masih menindas orang lain tanpa pandang bulu. Sangat menjengkelkan. Dia harus menunggu sampai dia linglung sebelum menindasnya, yang membuatnya mustahil bagi kepingan-kepingan yang terfragmentasi di benaknya untuk terhubung bersama, dan dia sangat bingung. Dia menundukkan matanya dan tanpa sengaja melirik kekacauan di sisi lain kasur. Suasana hatinya yang penuh kasih sayang digantikan oleh rasa takut dan dia dengan cepat mendorong Yelang di sampingnya. Lin Xinyi menunjuk ke arah kekacauan tidak jauh dari sana dan berbicara dengan gemetar, Yelang, apa itu mungkinkah Xiaoyu juga? Yelang meliriknya dengan tenang dan menurunkan Lin Xinyi. Lin Xinyi jatuh telentang di atas kasur, kepalanya miring. Dengan sudut mulutnya menghadap kekacauan itu. Yelang tersenyum dan menjelaskan, kamu terlalu banyak minum tadi malam. Bab 632. Ye Chen merasa lega. Ini sangat kotor, Lin Xinyi dengan cepat menutupi hidungnya. Kamar itu dipenuhi dengan bau alkohol yang menyengat, yang membuat indera penciumannya tidak peka. Meskipun aku tidak mencium sesuatu yang aneh, aku masih tanpa sadar merasa jijik setelah mendengar apa yang Yelang katakan. Dia berdiri dengan malu dan kesal, dan masuk ke pelukan Yelang. Berkata dengan marah, bisakah kamu tidak begitu gegabah lain kali? Aku sangat mabuk hingga pingsan. Aku tidak tahu apa-apa dan tidak ingat apa yang terjadi. Aku sudah bilang semalam bahwa aku tidak bisa menangani alkohol, tetapi kau dan Xiaoyu terus membuatku mabuk bersama. Sekarang kau menyalahkanku. Yelang bercanda dengan main-main. Lin Xinyi berkicau dengan rasa bersalah tetapi tidak membantah, dia hanya bertingkah genit dan menggeliat di lengannya. Oke. Kamu harus pergi sekarang atau kamu akan bertemu Xiaoyu dan lihat apakah kamu punya keberanian untuk berbicara bisnis dengannya lain kali. Yelang menyadari ada sesuatu yang salah dan mulai mendesak mereka untuk pergi. Lin Xinyi sangat ketakutan. Dia tidak ingin Xiaoyu melihatnya dalam keadaan yang memalukan, jadi dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan meninggalkan kamar tidur bersama Yelang. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyu sebelum pergi, tetapi dia tidak melihat Xiaoyu, jadi dia harus mengirim pesan teks di ponselnya untuk memberitahunya sebelum pergi. Segera setelah Maibach melaju, ada keributan di bawah tempat tidur di kamar tidur. His, sakit. Xiaoyu membenturkan kepalanya ke papan tempat tidur. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya, lalu pantatnya, dan terengah-engah kesakitan. Celah di bawah papan tempat tidur terlalu dangkal, yang hanya karena dia memiliki sosok yang bagus dan cukup langsing. Jika tidak, dia tidak akan bisa masuk. Namun, bahkan dadaku masih terasa tidak nyaman. Setelah akhirnya bangun, Xiaoyu tidak langsung mencuci muka. Sebaliknya, dia menggosok dadanya dan bersantai sejenak sebelum berjalan ke samping tempat tidur dan menatap kasur untuk waktu yang lama sebelum bergumam, tidak kotor, kan? Dia memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang dikatakan Lin Xinyi. Di sisi lain, ibu kota. Di suatu tempat di ruang bawah tanah. Long Ju datang dengan wajah berang dan berkata dengan marah, Long Shuai, para bajingan dari keluarga Zhao itu mulai menargetkan keluarga Long. Sialan. Aku jelas-jelas sudah meninggalkan keluarga Long, tetapi orang-orang itu masih berani membuat masalah bagi keluarga Long. Dia marah. Itu karena konflik dengan keluarganya yang membuatnya pergi ke wilayah utara dan mengikuti Chen kemudian. Tanpa diduga, hingga hari ini, dia belum melakukan kontak dengan keluarga Long selama bertahun-tahun, tetapi keluarga Zhao masih berani membuat masalah dengan keluarga Long. Meskipun dia memiliki konflik dengan keluarganya, dia tetap orang yang membawa bencana tak terduga ini pada dirinya sendiri, yang membuat Long Ju merasa sangat tidak nyaman. Keluarga Zhao ingin kamu melepaskan Zhao Yan. Ye Chen bertanya dengan santai, masih bermeditasi dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Sejak pertempuran hidup dan mati dengan Liu Li, dia telah mengonsumsi sejumlah besar obat penyembuh dan sekarang kekuatannya telah pulih lebih dari 90 segera. Kita akan kembali ke puncak hari kehancuran keluarga Zhao tidak jauh lagi. Zhao Feng terluka di tahun-tahun awalnya dan tidak bisa lagi memiliki anak. Semua anak haramnya dipaksa mati oleh ibu Zhao Yan. Bisa dikatakan bahwa Zhao Yan adalah putra tunggal Zhao Feng. Dia sangat peduli pada putra ini. Begitu dia terpojok, dia bisa melakukan apa saja. Long Ju mengepalkan tinjunya dengan marah dan merasa sangat jijik dengan keluarga Zhao. Ye Chen mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, maksudmu membiarkan Zhao Yan pergi? Long Ju menundukkan kepalanya. Memikirkan pikiran ini di benaknya, tetapi setelah apa yang Long Shuai katakan, dia tidak berani mengangkatnya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Shuai, tenanglah, aku hanya marah tentang perilaku keluarga Zhao, menurutku itu tidak tahu malu, aku tidak punya pikiran lain. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu mendapatkan petunjuk dari interogasi Zhao Yan? Dulu, keluarga Ye dihancurkan karena ada harta berharga yang tersembunyi di dalam keluarga, yang tidak bisa menanggung beban dan menyebabkan kejatuhannya. Ini adalah berita yang dibawa oleh organisasi intelijen utara. Dia masih muda saat itu dan tidak tahu apa harta penting itu. Itulah mengapa aku ingin mendapatkan kebenaran dari keluarga Zhao. Long Ju menggelengkan kepalanya. Aku sudah menginterogasi Zhao Yan berkali-kali. Tetapi dia tidak pernah mengatakan apapun. Zhao Yan bukanlah tipe orang yang bisa menahan penghinaan dan tidak tahan siksaan. Aku percaya dia tidak tahu tentang ini. Dia memberiku pengingat yang samar, tidak ada gunanya menangkap Zhao Yan. Yang paling penting adalah Long Shuai masih dalam tahap pemulihan dan membutuhkan waktu untuk menyembuhkan lukanya.
Dia tidak punya cara untuk memulai pertempuran terakhir dengan memiliki Zhao Yan di tangannya seperti bom waktu yang menyebabkan bajingan tua itu. Xiao Feng membalas dendam tanpa pandang bulu. Dia merasa bahwa alih-alih melakukan ini, akan lebih baik untuk membiarkan Zhao Yan pergi untuk sementara dan menunggu kekuatan Long Shuai pulih. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah besar untuk memusnahkan keluarga Zhao dalam satu gerakan. Tetapi, Ye Chen jelas tidak berniat untuk membiarkannya pergi, dan tidak melanjutkan untuk menguraikan hal ini. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, "Di mana Sinyi? Bagaimana situasi Sinyi di Kabupaten Jiangnan?" Setelah pergi selama berhari-hari, dia fokus untuk memulihkan kekuatannya dan seringkali harus menghadapi pembalasan dari keluarga Zhao. Saya jarang memiliki kesempatan untuk berbicara tentang urusan pribadi saya. Sekarang kekuatan akan kembali ke puncak dan kepercayaan diri serta kebanggaan di hati saya telah mencapai puncak lagi. Memikirkan Lin Sinyi yang telah tinggal bersama saya siang dan malam selama 3 tahun terakhir, hati saya mulai mengembara. Setelah masalah ini selesai, ketika dia kembali ke Kabupaten Jiangnan, dia tidak lagi penakut. Ketika Anda perlu mengambil tindakan, Anda harus mengambil tindakan. Jika tidak, itu akan sama seperti sebelumnya. Dalam 3 tahun terakhir, tidak akan ada kemajuan sama sekali, dan dia bahkan tidak akan menyentuh tangan istrinya. Bagaimana dengan suami dan istri? Karena dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa Lin Sinyi adalah pasangannya selama sisa hidupnya. Dia secara alami harus menghargai hubungan ini. Dia dan Lin Sinyi ingin menjadi pasangan yang paling bahagia di dunia. Long Ju mengeluarkan sebuah foto dari dadanya dan melaporkan dengan jujur, "Long Shuai. Ini adalah foto terbaru dari Nona Sinyi, diambil oleh seseorang dari agen intelijen tersembunyi di Kabupaten Jiangnan." Ye Chen mengambil foto itu dan melihatnya dengan saksama. Di dalam foto, Lin Sinyi mengenakan gaun hitam kecil dengan kerah berenda kecil di bahunya yang menambahkan sentuhan manis. Dia mengenakan baju jerami retro dan dipadukan dengan anting-anting retro hijau segar. Segar namun bergaya retro. Seperti gadis manis yang akan pergi kencan. Long Ju meliriknya dengan tenang dan berkata dengan desahan tulus, "Long Shuai, Nona Sinyi pasti sedang dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Dia terlihat cerah dan sehat." Ye Chen menatap wajah cantik Lin Sinyi di foto, tersenyum dan mengangguk. Bahkan dia harus mengakui bahwa selama dia pergi, Lin Sinyi memang menjalani kehidupan yang baik. Dia memiliki temperamen yang baik dan senyum manis di wajahnya. Dalam hal ini, dia memiliki lebih sedikit kekhawatiran di benaknya. Menatap wajah yang familiar di foto, Ye Chen bergumam dengan hangat, Sinyi telah menjalani kehidupan yang sangat nyaman selama periode ini. Bab 633 Kepala Pelayan Keluarga Ye keesokan siangnya. Terjadi keributan di ruang bawah tanah di bawah dampak energi dan darah yang kuat, beberapa perabotan sementara terlempar ke seluruh tempat. Ye Chen yang duduk bersila, membuka matanya, dan cahaya keemasan melintas di pupilnya. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan energi dan darah yang agung, dan mulutnya melengkung dengan bangga. Akhirnya pulih. Tidak hanya itu. Dia bisa merasakan bahwa krisis hidup dan mati ini tidak hanya tidak meninggalkan cedera yang tak dapat diperbaiki di tubuhnya, tetapi dia bahkan mengambil kesempatan ini untuk bertahan hidup dan selamat, dan kekuatannya meningkat sedikit. Pada saat ini, dia bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan wanita berpakaian istana. Long Ju berjalan masuk dari luar, melihat sekeliling. Dan bertanya ragu-ragu, "Long Shuai, luka-lukaku sudah sembuh. Dan kekuatanku sedikit meningkat." Ye Chen menjawab dengan ringan seolah-olah acuh tak acuh, tetapi sebenarnya dia tidak bisa menahan kegembiraannya di dalam hatinya. Benar saja orang merasa segar ketika hal-hal bahagia terjadi. Kemarin saya mengetahui bahwa Lin Sinyi menjalani kehidupan yang sangat nyaman di Kabupaten Jiangnan. Sebagai seorang suami, dia merasa sangat terhibur karena aku dalam suasana hati yang baik dan aku tidak menyangka bahwa akan membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk sepenuhnya mengeluarkan rasa dingin sporadis dari tubuhku. Bahkan qi dan darah terkondensasi oleh udara dingin. Ini membawa banyak manfaat. Selamat kepada Long Shuai karena telah kembali ke puncak. Long Ju menangkupkan tangannya dan menundukkan kepalanya, tampak sangat saleh. Ye Chen mengangguk dengan tenang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bukankah sudah kubilang jangan masuk saat aku sedang memulihkan diri? Aku punya sesuatu untuk dilaporkan." Long Ju tidak mengangkat kepalanya. Ye Chen tampak acuh tak acuh. "Ada apa?" Long Ju berkata dengan tenang. "Keluarga Ye mengirim seseorang ke sini untuk bertemu dengan Long Shuai. Orang ini adalah kepala pelayan keluarga Ye. Dia telah melayani 2 generasi patriark keluarga Ye dan memegang posisi yang sangat penting dalam keluarga Ye." "Pengurus rumah tangga keluarga Ye, apa yang dia lakukan di sini?" Ye Chen mengerutkan kening. "Biarkan dia masuk." Long Ju mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali, didampingi seorang pria tua gemuk dengan wajah ramah dan hati yang besar. "Saya selalu mendengar tentang reputasi besar Yang Mulia Dewa Perang. Melihatnya hari ini, saya dapat melihat bahwa dia memang agung." Pria tua gemuk itu membungkuk dan tersenyum. Daging di wajahnya membuat matanya menyipit. Ye Chen mencibir. "Keluarga yang memintamu untuk datang ke sini. Mungkinkah mereka ingin kamu, sang kepala rumah tangga, menjilat mereka?" "Kesalahpahaman, Yang Mulia Dewa Perang. Ini kesalahpahaman. Keluarga Ye sangat terhormat. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu untuk menjilat mereka?" Pria tua gemuk itu menggelengkan kepalanya. Dengan senyum di wajahnya sepanjang waktu. "Hanya saja aku sudah lama mengagumi reputasi Yang Mulia Dewa Perang, dan saat ini aku terharu. Jika Yang Mulia Dewa Perang tidak menyukainya, maka aku tidak akan lagi menunjukkan kekagumanku." "Katakan saja apapun yang ingin kamu katakan, aku tidak suka bertele-tele," kata Ye Chen acuh tak acuh.
Dia bisa melihat bahwa pria tua gemuk ini bukanlah orang biasa dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Long Ju. Dia seharusnya memiliki kekuatan seorang pertapa. Tetapi dia bertingkah seperti penjahat duniawi yang membuatnya membencinya dan dia tidak terlalu menyukainya dan bahkan bisa dikatakan dia membencinya. Saya di sini atas perintah Patriark Tua untuk meminta Yang Mulia Dewa Perang untuk satu orang. Pria tua gendut itu langsung ke intinya dan menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Jika bukan karena dagu gandanya menghalangi jalannya, dagu itu pasti sudah menyentuh dadanya. Zhao Yan adalah junior dan saya harap Yang Mulia Dewa Perang akan memaafkan kesalahan saya dan mengizinkan saya membawa anak ini pergi. Ye Chen tersenyum. Anda bilang Anda akan melepaskan orang yang saya tangkap. Jika Anda melepaskannya, apakah keluarga Zhao akan membiarkan saya pergi? Pria tua gendut itu mengangguk dengan berat mengangkat wajahnya menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia Dewa Perang harap tenang. Patriark Tua berkata bahwa selama Yang Mulia bersedia melepaskan orang-orang, keluarga Zhao tidak akan lagi mengambil tindakan apapun terhadap Anda termasuk keluarga Long Ju, yaitu keluarga Long yang tidak akan lagi diserang oleh keluarga Zhao. Selain itu, keluarga Zhao bersedia memberikan kompensasi kepada keluarga Long dan Yang Mulia Dewa Perang atas semua kerugian. Ye Chen bersandar di kepala ranjang dengan seringai di wajahnya. Bisakah aku percaya apa yang dikatakan Patriark Tua keluarga Ye? Kau bahkan belum bertemu denganku, tapi kau ingin aku melepaskannya hanya berdasarkan satu kalimat. Bukankah itu terlalu arogan? Pria tua gemuk itu masih hormat dan menundukkan kepalanya lagi. Patriark Tua, kata-kataku sama berharganya dengan emas dan aku tidak akan pernah mengingkarinya. Oke, Ye Chen melambaikan tangannya dan memerintahkan Long Ju biarkan Zhao Yan datang kepadaku. Ya. Setelah mendengar ini, Long Ju segera berangkat untuk membawa orang. Tak lama kemudian, dia datang bersama Zhao Yan yang babak belur. Dia sangat bahagia dalam hatinya. Jika dia membiarkan Zhao Yan pergi, keluarga Long tidak akan lagi dikucilkan dan bahkan mungkin mendapatkan kompensasi dari keluarga Zhao untuk menutupi kerugian mereka sebelumnya. Baginya, rasa bersalah di hatinya bisa diredakan. Pria tua gendut, selamatkan aku. Keluarkan aku. Seluruh wajah Zhao Yan bengkak seperti kepala babi, dan dia hampir tidak bisa membuka matanya. Melalui celah, dia melihat seorang asing memikirkan gumaman Long Ju sebelum membawanya ke sini. Dia tahu bahwa orang asing ini ada di sini untuk menyelamatkannya. Dia sangat terkejut dan ingin segera melarikan diri dari sini. Tenang saja, Tuan Zhao. Karena keluarga kami telah mengirim seseorang ke sini, mereka tentu akan membawa Anda kembali dengan selamat. Pria tua gendut itu membuat permohonan di depan Ye Chen dan Long Ju. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, terima kasih. Yang Mulia Dewa Perang karena telah membebaskan orang-orang. Sesepuh pasti akan mengingat bantuan ini. Sesepuh keluarga Zhao akan secara pribadi mengunjungi dan menyelesaikan dendam antara Yang Mulia Dewa Perang dan keluarga Zhao. Setelah pria tua gendut itu selesai berbicara, dia meraih tangan Zhao Yan, mengucapkan selamat tinggal, dan berbalik untuk pergi. Mau kemana? Apa aku mengizinkanmu pergi? Kata-kata ringan Ye Chen membuat pria tua gendut itu berbalik. Dan pada saat ini angin kencang bertiup. Peng! Kekuatan ki dan darah menghantam Zhao Yan secara langsung, membuatnya terlempar 7 atau 8 meter dan dia menabrak dinding ruang bawah tanah dengan suara keras. Yah! Zhao Yan menempel di dinding selama beberapa detik sebelum perlahan-lahan jatuh. Darah mengucur dari mulutnya dan tenggorokannya mengeluarkan suara serak seolah-olah ada kebocoran. Matanya berputar ke belakang dan dia meninggal di tempat. Pria tua gendut itu ngeri dan bertanya dengan keras apa yang akan Yang Mulia Dewa Perang lakukan. Patriark Tua telah berjanji bahwa dia pasti akan menyelesaikan keluhan antara Anda dan keluarga Zhao. Mengapa kamu masih mengambil tindakan? Ye Chen mencibir, dendam antara aku dan keluarga Zhao tidak dapat diselesaikan, jadi mengapa aku harus menyelesaikannya? Sekarang akulah yang ingin menghancurkan keluarga Zhao, bukan keluarga Zhao yang ingin menghancurkanku. Mengapa aku harus bergantung pada prestis keluarga Ye Anda? Long Ju berdiri di sana dengan takjub, melihat tubuh Zhao Yan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pria tua gendut itu sangat marah sampai memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Yang Mulia Dewa Perang dalam masalah. Orangnya ada di sana. Jika Anda ingin membawanya pergi, bawalah pergi. Saya tidak akan mengantar Anda. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, kepala keluarga Ye selalu menepati janjinya. Aku Ye Chen. Selalu menepati janjiku, aku bilang aku akan membunuh Zhao Yan dan aku pasti tidak akan menahan diri. Pria tua gemuk itu tidak berkata apa-apa. Berjalan ke tubuh Zhao Yan dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, menggelengkan kepalanya dengan jengkel, dan terhuyung pergi membawa tubuh itu. Saat dia meninggalkan ruang bawah tanah, ekspresi menyakitkan pria tua gemuk itu menghilang dalam sekejap digantikan oleh ketenangan setenang sumur yang tanpa gelombang dengan tanpa emosi di mata sipitnya. Bab 634 hilang kembali ke ibu kota dan Tian Pei datang menyambutnya. Long Shuaihe adalah kepala pelayan keluarga Ye, bagaimanapun juga jangan terkecoh dengan wajahnya yang tersenyum pada kenyataannya. Orang ini lebih jahat dari siapapun juga seluruh ibu kota, bahkan keluarga-keluarga kaya harus waspada terhadap kepala pelayan tua keluarga Ye. Kamu benar-benar seharusnya tidak membunuh Zhao Yan di depannya. Ini sama saja dengan membuat musuh keluarga Ye. Long Ju memasang tampang pahit di wajahnya, tidak dapat menahan ketidakadilan di dadanya lebih lama lagi dan melontarkan kata-kata ketidakpuasan. Ye Chen mengangkat kepalanya dan meliriknya. Maksudmu, jika keluarga Ye datang untuk meminta seseorang, aku harus melepaskan Zhao Yan? Apa perbedaan antara membunuh lebih awal dan membunuh terlambat? Belum lagi Zhao Yan saja, bahkan seluruh keluarga Zhao akan musnah. Kamu hanya khawatir keluarga Long akan terluka, tetapi sekarang setelah aku memulihkan kekuatanku, bagaimana mungkin keluarga Zhao memiliki kemampuan untuk mempermalukan keluarga Long MU lagi?
Bagaimanapun, Long Ju adalah orang kepercayaannya, dan kesetiaannya kepadanya jelas bagi semua orang. Jika ada orang lain yang berani tidak mematuhinya seperti ini, mereka pasti sudah dipenggal sejak lama. Long Ju mengangkat kepalanya, wajahnya penuh keterkejutan. Long Shuai, maksudmu rencananya telah dimajukan? Ye Chen terkekeh, aku sudah tinggal di tempat gelap ini selama berhari-hari, ayo keluar jalan-jalan dan makan sesuatu. Kalau begitu kita bisa pergi ke keluarga Zhao dan menyelesaikan dendam lama. Long Ju mengangguk dan sebuah batu besar di hatinya akhirnya jatuh ke tanah, tidak peduli apapun. Sekarang setelah Marshal Long mulai menargetkan keluarga Zhao yang terakhir secara alami, tidak punya waktu untuk mempersulit keluarga Long. Adapun keluarga Ye, keluarga besar seperti itu, tidak akan menyinggung reputasi mereka sendiri dengan menargetkan keluarga Long. Terus terang keluarga Long di ibu kota bahkan tidak layak disebut di depan keluarga Ye dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi sasaran. Keduanya meninggalkan ruang bawah tanah satu demi satu dan bergegas menuju restoran terkenal. Di sisi lain, Hotel Capital Sistar. Lin Xinyi menggandeng lengan Yelang dan berjalan keluar dengan ekspresi kesal. Ada apa? Apa kau tidak tidur nyenyak semalam? Lin Xinyi memutar matanya dengan menawan dan bergumam kesal. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan begitu banyak energi. Kenapa kau tidak tidur nyenyak? Aku tidak tidur sepanjang malam. Oke, kita sudah sepakat untuk datang ke ibu kota untuk jalan-jalan dan melihat pemandangan, tapi apa kenyataannya? Aku turun dari pesawat kemarin sore dan hari belum sepenuhnya gelap. Selain itu, pemandangan malam ibu kota yang tidak pernah tidur sangat indah. Dia awalnya berpikir bahwa Yelang akan membawanya untuk melihat pemandangan malam, tetapi siapa sangka begitu dia turun dari pesawat, Yelang membawanya ke hotel ini. Mereka tinggal di kamar untuk makan minum belel dan tidak ada kesempatan baginya untuk keluar. Saya tetap sibuk sampai siang hari ini. Tulang-tulangku rasanya mau copot. Dia penuh dengan kebencian. Dia memegang lengan Yelang bersandar di sisinya dan berkicau bertingkah seperti istri muda. Sederhananya, itu berarti bahwa kata-kata seseorang tidak sebaik tindakannya. Benar-benar yakin. Aku merasa sedikit tidak nyaman berjalan sekarang. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi aku tidak bisa mengatakan apa itu sebenarnya. Ada cukup banyak hidangan terkenal di ibu kota. Sudahkah kamu memutuskan mau makan apa? Yelang memeluk Lin Xinyi dan datang ke pintu hotel. Secara kebetulan, seorang pria gemuk dengan perut besar datang ke arah mereka. Itu tidak lain adalah kenalan mereka, Tang Tianpei. Setelah mendengar berita bahwa Yelang telah kembali ke ibu kota, dia segera bergegas tanpa berhenti. Ketika dia melihat Yelang dan Lin Xin, dia segera melangkah maju dan menyanjung, Tuan Muda Ye, adik ipar. Ya? Yelang mengangguk. Melihat Tang Tianpei menggosok-gosok tangannya, dia bertanya dengan curiga, ada apa? Tang Tianpei mengangguk. Ya, ada sesuatu. Dia melirik Lin Xinyi di sampingnya dengan penuh arti. Lin Xinyi melepaskan lengan Yelang, menunjuk ke sebuah kedai kopi di seberang jalan, dan berinisiatif untuk berkata. Saya sudah bermitra dengan Xiao Yuso. Saya masih harus memperhatikan kopinya. Apapun strategi pemasarannya, saya harus membuat rasanya enak. Mengenal diri sendiri dan musuh akan memastikan kemenangan dalam setiap pertempuran. Aku harus pergi mencari tahu bagaimana rasa kopi di ibu kota. Silakan. Yelang menepuk kepala Lin Xinyi dan memperhatikannya berjalan menuju kedai kopi di seberang sambil mengayunkan kaki panjangnya yang indah. Dia berbalik dan berjalan ke area minum di lantai pertama hotel. Dia duduk di dekat jendela dan melihat Tang Tianpei yang ragu-ragu di seberangnya. Dia berkata dengan tenang. Duduklah. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ini tentang Ye Chen, kan? Tang Tianpei bukanlah orang yang bodoh. Dia bisa dengan jelas merasakan makna mendalam dari lirik-lirik kecil itu barusan. Selain masalah yang berkaitan dengan Ye Chen, dia tidak akan mencoba menghindari Lin Xinyi. Tuan Muda Ye, keluarga-keluarga besar di ibu kota telah mendengar tentang apa yang terjadi dengan Ye Chen. Di mata orang luar, Ye Chen memiliki perseteruan hidup dan mati dengan keluarga Zhao, tetapi saya tahu betul bahwa Anda, Tuan Muda Ye, juga tidak menyukai Ye Chen dan ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkannya. Maksud saya adalah kali ini keluarga Tang kami juga ingin berkontribusi. Tentu saja, tolong jangan salah paham, Tuan. Ya, aku tidak ingin sepotong kue, aku hanya ingin sedikit membantumu. Tolong jangan tolak bantuan sederhanaku. Jika tidak, aku akan merasa malu atas kebaikanmu yang luar biasa. Tuan Ye, sejak dia mengikuti Ye Xiao, dia bukan lagi anak yang dibuang dari keluarga Tang. Dia yang pernah menderita kekalahan telak dalam perebutan tahta, sekarang mendapat dukungan dari Ye Xiao dan telah mendapatkan keputusan akhir dalam keluarga Tang. Mampu memobilisasi energi keluarga sesuka hati. Itu sebabnya dia berinisiatif mencari Yelang dan menawarkan bantuan. Yelang mengambil segelas air rebus dari piring yang dibawa pelayan dan menyesapnya. Setelah pelayan pergi, dia berkata dengan tenang. Seberapa banyak yang bisa keluarga Tang Anda lakukan? Tang Tianpei berkata dengan sungguh-sungguh. Ada 20 orang yang bertugas, semuanya adalah jenderal bintang 1. Ada 5 pria kuat veteran yang kekuatannya jauh melebihi Long Ju di samping Ye Chen. Yelang mengetuk-ngetukkan jarinya di meja dengan ekspresi tenang setelah merenung lama. Dia perlahan berbicara, orang-orang ini mungkin semua aset keluarga Tang Mu, bukan? Kau tahu. Kekuatan Ye Chen ada di sana, bahkan jika semua pelayan keluarga Tang Anda keluar dengan kekuatan penuh, mereka semua mungkin menjadi umpan meriam dan paling banyak menyebabkan gangguan. Jika Anda mati, maka Anda semua akan mati dan Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun sama sekali. Tang Tianpei mengangguk dan tanpa menyembunyikan apapun.
Dia berkata langsung ke intinya, Tuan Muda Ye, benar, saya sudah mempertimbangkan aspek ini. Sebenarnya orang-orang ini tidak pernah tunduk kepada saya sebelumnya. Dan bahkan sekarang mereka tidak menganggapku serius. Mereka hanya tunduk karena reputasimu, Tuan Muda Ye. Kelompok orang yang tidak punya pendirian ini pasti akan memiliki pikiran aneh setelah beberapa saat. Mereka bukan orang-orangku dan tidak layak untuk disayangi bahkan jika mereka mati. Lagi pula, sulit menemukan kata berkaki 3 di dunia ini, tetapi ada banyak orang berkaki 2. Ye Xiaoyo mengatakan kebenaran ini kepadaku di awal, bukankah begitu? Saudara Tian Pei memang sangat berani. Saya mengaguminya. Saya tidak punya cara lain untuk mengungkapkan kekaguman saya. Saya akan menggunakan air sebagai pengganti anggur untuk bersulang untukmu. Ye Lang berdiri, mengangkat segelas air putih, dan dengan sungguh-sungguh bersulang, Tang Tian Pei buru-buru pergi untuk menyambutnya. Setelah minum 2 gelas air putih, keduanya terus mengobrol dan tertawa. Hati Ye Lang sejelas cermin. Tidak peduli betapa tidak percaya dirinya dia pada akhirnya adalah persembahan yang tak tergantikan dan fondasi keluarga Tang. Semua kata-kata ini tidak lebih dari fakta bahwa Tang Tian Pei telah mempertaruhkan seluruh kekayaannya padanya. Aku hanya berharap dia bisa menjagaku di masa depan. Orang yang sangat pintar dan juga sangat sadar akan urusan saat ini. Ye Lang tidak pernah menolak orang-orang yang kejam tetapi masuk akal seperti itu. Sebaliknya, dia menyambut mereka. Sanjungan bisnis mudah terpikirkan. Tang Tian Pei tiba-tiba melihat keluar jendela, memandang Lin Xinyi di luar kedai kopi tidak jauh dari sana, dan berkata dengan terkejut. Tuan Muda Ye, Nona Xinyi sepertinya sedang dalam masalah. Bab 635 Lin Xinyi, Tuan Ye, tolong hargai diri Anda sendiri. Setelah melihat lebih dekat lagi, lemak di wajah Tang Tian Pei bergetar dan dia berteriak panik. Sial! Apakah itu Ye Chen? Mendengar ini, Ye Lang menoleh dan melihat keluar jendela. Lin Xinyi? Yang hendak kembali setelah membeli kopi, kebetulan bertemu dengan Ye Chen dan Long Ju yang sedang mencari makanan. Ini. Apakah ini gadis takdir yang legendaris? Sangat keren. Ketika saya sedang membeli secangkir kopi, saya bertemu dengan putra keberuntungan. Apa-apaan itu? Ibu Kiao membukakan pintu untuk Kiao. Kiao sudah pulang, di luar kafe. Ye Chen dan Long Ju berjalan berdampingan dengan mata acuh tak acuh. Tidak selaras dengan lingkungan yang bising di sekitarnya. Tiba-tiba, Long Ju berkata dengan kaget. Long Shuai adalah Nona Xinyi? Mendengar nama ini, Ye Chen dengan cepat melihat ke arah yang ditunjuk Long Ju. Lin Xinyi mengenakan pakaian yang persis sama seperti di foto. Dia mengenakan gaun hitam kecil, kerah berenda kecil di bahunya, baret jerami. Dan anting-anting retro hijau segar. Persis seperti seorang gadis yang sedang berkencan, sangat manis dan menawan. Wajahnya yang cantik penuh dengan kolagen, sangat lembab dan memiliki temperamen yang luar biasa. Setelah tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, Ye Chen samar-samar menyadari bahwa sosok Lin Xinyi menjadi lebih menarik, dengan sedikit pesona dewasa. Yang membuat pria merasa serakah ketika melihatnya. Xinyi, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mempercepat langkahnya, berjalan mendekat, dan memanggil Lin Xinyi untuk berhenti. Apakah ini takdir? Dia sudah tiba di ibu kota, dan dia benar-benar bisa bertemu Lin Xinyi. Jika bukan takdir, penjelasan apa lagi yang ada? Atau mungkin Lin Xinyi tahu keberadaannya dan sangat merindukannya hingga dia datang ke ibu kota untuk menemuinya. Apapun alasannya, dia hanya ingin segera bertemu Lin Xinyi untuk mengungkapkan kerinduannya padanya. Mendengar seseorang memanggilnya, Lin Xinyi berbalik dengan bodoh. Ketika dia melihat Ye Chen mendekat dan Long Ju mengikuti di belakang, dia tiba-tiba merasakan kepanikan di hatinya. Bukannya aku khawatir merasa bersalah karena pergi dengan Ye Lang. Tapi dia sekarang tahu identitas asli Ye Chen, dewasa perang di utara, orang yang suka bermain babi dan memakan harimau dan memiliki hati yang sangat jahat. Dia takut Ye Lang yang bersamanya akan dibalas oleh Ye Chen dan khawatir Ye Lang akan terluka. Xinyi, kenapa kamu ada di ibu kota? Ye Chen berlari ke arah Lin Xinyi dan tanpa sadar mengulurkan tangannya, ingin menggenggam tangan Lin Xinyi. Dia sudah memutuskan untuk mengubah beberapa sikapnya yang sebelumnya dan menjadi lebih proaktif. Namun, Lin Xinyi mundur selangkah dengan jijik, menghindari telapak tangan Ye Chen dan berkata dengan serius, Tuan Ye, mohon hargai diri Anda. Ye Chen tersenyum pahit. Xinyi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu kesal atau marah? Aku tahu bahwa agak bermasalah bagiku untuk pergi tanpa berpamitan, tapi itu terjadi tiba-tiba dan tidak ada yang bisa kulakukan. Percayalah padaku, ketika aku sudah menyelesaikan masalah di ibu kota, aku pasti akan kembali ke Kabupaten Jiangnan dan hidup dengan baik bersamamu. Long Ju mengangguk setuju. Nona Xinyi. Saudara Chen memang punya beberapa masalah, mohon jangan salah paham. Kesalahpahaman apa? Lin Xinyi mengerutkan kening. Dia salah paham bahwa Ye Chen pergi tanpa pamit dan meninggalkannya di keluarga, dan disalahkan oleh semua orang. Atau apakah kamu salah paham bahwa sudah lama tidak ada kabar tentang Ye Chen? Lelucon. Dia dan Ye Chen tidak memiliki hubungan yang sangat dekat sejak awal, jadi kemana dia pergi dan apa yang akan dia lakukan tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Xinyi. Kesalahpahaman macam apa yang akan timbul? Lin Xinyi menggelengkan kepalanya dengan wajah dingin dan berkata dengan serius, tuannya, hanya ada satu kesalahpahaman antara kau dan aku. Yaitu kakek secara acak mengatur pernikahan untungnya, tidak ada seorang pun di keluarga Lin yang menyelidiki masalah ini lagi. Dan tidak ada hubungan lagi antara kamu dan aku, tuannya, tolong hargai dirimu sendiri. Kata Xinyi terlalu intim dan tidak pantas untuk identitasmu. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Orang-orang sudah mengejar sampai ke ibu kota, dan kamu masih mengatakan tidak ada kesalahpahaman.
Hanya saja dia masih memiliki sedikit kebencian di hatinya dan ingin dia membujuknya. Dalam hal ini, Ye Chen tidak terlalu benci. Dia juga menyadari bahwa dia salah. Saat itu, dia sedang terburu-buru dan tidak mempertimbangkan perasaan Lin Xinyi. Bahkan jika Lin Xinyi marah, itu bisa dimengerti. Dia mengundangnya dengan hangat. Kamu baru tiba di ibu kota, kan? Belum makan? Mari kita pergi makan bersama. Jika ada apa-apa, kita bisa bicara perlahan. Jika kamu marah, kamu bisa memukulku atau memarahiku. Aku tidak akan melawan. Lin Xinyi menatap Ye Chen di depannya dengan bingung. Kenapa aku tidak menemukannya dari dulu? Apa orang ini sakit jiwa? Dia sudah mengatakan hal-hal yang begitu menentukan. Namun dia masih ingin mendekatinya dan bahkan mengundangnya makan malam. Lin Xinyi yang asli tidak memiliki dendam terhadap Ye Chen. Dia merasa bahwa jika dia membenci Ye Chen untuk hal-hal lain maka di dalam hatinya dia akan tidak setia kepada Ye Lang. Tidak ada hubungan antara mereka, jadi bahkan jika Ye Chen melakukan kesalahan, itu tidak bisa disalahkan padanya. Dia tidak punya kualifikasi dan tidak punya waktu luang untuk terus berurusan dengan Ye Chen. Dia hanya ingin pergi dari sini secepat mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dan menekankan lagi dan lagi, Tuan Ye, tolong hargai diri Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Tidak menuju ke hotel tetapi berjalan ke arah yang berlawanan. Dia tidak ingin menyebabkan masalah bagi Ye Lang, tetapi Ye Chen akhirnya bertemu dengan Lin Xinyi. Jadi bagaimana dia bisa rela dipisahkan darinya? Dia dengan cepat melangkah maju dan menghalangi Lin Xinyi berkata tanpa daya Xinyi. Tolong jangan marah, ke modal ini tidak seaman yang kamu pikirkan, ini penuh dengan bahaya di sini. Terutama dengan hubunganmu denganku. Kamu mungkin diculik oleh seseorang dengan motif tersembunyi dan menggunakan kesempatan itu untuk mengancamku. Kamu tetap bersamaku, dan aku akan menjagamu tetap aman. Di dalam hati Ye Chen, dia selalu percaya bahwa Lin Xinyi datang ke sini khusus untuk menemuinya. Kalau tidak, mengapa Lin Xinyi, yang telah tinggal di Kabupaten Jiangnan, tidak pernah datang ke ibu kota selama 20 tahun terakhir, tetapi datang selama periode ini? Bagaimana bisa kebetulan seperti itu terjadi? Saat ini, Ye Lang berjalan keluar dari arah hotel, diikuti oleh Tang Tianpei. Ye Chen memperhatikan keanehan ini, segera mengerutkan kening, maju selangkah, dan berdiri di depan Lin Xinyi. Melihat Ye Lang, dia berkata dengan dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Di ibu kota, dia punya banyak musuh, beberapa terang-terangan dan beberapa diam-diam. Ada juga beberapa keluarga yang memiliki sikap netral, di antaranya keluarga Ye adalah kekuatan netral terbesar. Dia tidak puas dengan Ye Lang, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengambil tindakan terhadap Ye Lang pada saat yang genting seperti itu. Melakukan hal itu hanya akan membawakanmu masalah yang tak ada habisnya dan menempatkanmu dalam situasi di mana kamu dikelilingi oleh musuh dari semua sisi. Ye Lang tidak melihatnya, tetapi melihat ke arah Lin Xinyi di belakangnya, mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang, "Mengapa kamu bersamanya?" Lin Xinyi berjalan mengitar Ye Chen dan berjalan ke sisi Ye Lang, menjelaskan dengan panik, "Jangan salah paham. Aku tidak tahu apa yang terjadi, aku hanya ingin membeli secangkir kopi, tetapi dia menghentikanku dan menolak untuk membiarkanku pergi. Ini sangat menjengkelkan." Bab 600. Itu adalah hamburger harapan Lin Xinyi. Hitui melihat raut wajah Lin Xinyi yang cemas dan gugup, Ye Chen seperti tersambar petir. Dia berdiri di sana dengan bingung, otaknya berdengung dan kosong. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, Lin Xinyi benar-benar berhubungan dengan Ye Lang, dan hubungan mereka berkembang pesat. Dan mereka menjadi sangat dekat? Tidak. Ini tidak mungkin, kan? Ini pasti masalahnya. Lin Xinyi memiliki dendam terhadapnya dan sengaja berpura-pura dekat dengan Ye Lang untuk membuatnya kesal, membuatnya menyesal dan memaksanya untuk meminta maaf. Kalau tidak, Ye Chen tidak percaya bahwa Lin Xinyi akan mengkhianatinya. Dengan wajah dingin, dia mendesak dengan tegas. "Xinyi, berhenti membuat masalah. Kita adalah suami dan istri. Jangan terlalu dekat dengan pria ini di depan umum, jika tidak masalah akan timbul." Lin Xinyi segera berbalik dan dengan marah berteriak, "Ye Chen. Siapa pasanganmu? Aku tidak pernah mengakui pertunangan antara kau dan aku. Selama 3 tahun, kita tidak pernah melakukan tindakan itu, dan kita bahkan belum mendapatkan surat nikah. Apa yang membuatmu mengatakan kita adalah suami dan istri? Apakah hanya wasiat kakek? Zaman apa ini? Apa kau ingin membatasi kebahagiaanku selama sisa hidupku hanya dengan satu kalimat?" Dia kesal dan menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dia menatap Ye Chen dengan marah, berharap dia bisa menamparnya beberapa kali sungguh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen begitu bodoh hingga berulang kali mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Ye Lang. "Bukankah kamu sengaja mencari masalah untuknya? Dulu sekali tubuh dan jiwanya telah ditempati oleh Ye Lang seorang diri. Tidak ada ruang untuk orang lain." Perilaku Ye Chen tidak hanya tidak membuatnya merasa tergila-gila, tetapi membuatnya merasa jijik dan menyebabkan masalah baginya. Dia berbeda dari wanita lain dan memiliki masa lalu dengan Ye Chen meskipun tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah semua mereka telah bersama siang dan malam selama 3 tahun. Apa yang bisa dia lakukan jika Ye Lang mencurigai sesuatu? Jika dia tidak menjaga dirinya tetap bersih dan menjaga tubuhnya murni, dan itu belum diverifikasi oleh Ye Lang. Kegigihan Ye Chen akan membuatnya tidak dapat membersihkan keluhannya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. "Xinyi, ayo pergi. Tidak perlu buang-buang waktu berbicara dengan orang seperti ini. Aku benci melihatnya." Ye Lang menggandeng tangan kecil Lin Xinyi dan bersiap untuk pergi. Adegan ini di mata Ye Chen membuat matanya memerah, dan dia berteriak dengan keras, "Lepaskan aku." Dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju Ye Lang dengan tatapan mengancam. "Aku sangat bersemangat hingga ingin menamparnya menjadi berkeping-keping. Bajingan."
Anak haram jadi Selandia dan Lin Xinyi sudah menikah selama 3 tahun dan belum pernah menyentuh Rui, tapi sekarang dia berada di tangan Yelang. Bahkan jika itu hanya pertunjukan, di matanya Yelang telah menjadi orang yang pantas mati, dan dia telah menyentuh batasnya. Lin Xinyi membuka tangannya, menghalangi jalan Yelang, menatap langsung ke arah Ye Chen, dan berteriak dengan marah, jika kamu berani menyakiti Yelang, kamu harus membunuhku dulu. Dia seperti kucing liar dengan bulu berdiri menatap Ye Chen dengan sengit dengan rasa jijik di wajahnya. Selain berteriak, apa lagi yang bisa kau lakukan? Apakah kau mempertimbangkan perasaan orang lain? Apakah kau menyukaiku? Tapi dalam 3 tahun itu, pernahkah aku mengatakan bahwa aku menyukaimu? Ini selalu menjadi angan-anganmu. Mengapa kau tidak bisa mempertimbangkan perasaanku? Mengapa kau tidak melepaskanku? Biarkan aku menjalani kehidupan yang aku sukai. Sejak dia mengetahui identitas asli Ye Chen, Lin Xinyi tidak berani membiarkan